Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Apa yang terjadi di Turki? Mengapa Erdogan tangkapi oposisi? Turki diguncang aksi protes massal di berbagai kota, dimulai dari Istanbul, meluas ke Ankara, Izmir, dan beberapa kota besar lainnya. Unjuk rasa dipicu perintah dan penangkapan terhadap wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dan setidaknya 100 orang lainnya terkait Ekrem juga ditangkap. Mereka dikenai sederet tuduhan serius, perkara bukan kaleng-kaleng, yang bisa dipastikan membungkam nasib mereka dalam politik Turki. Ekrem dan sejumlah orang dekatnya dikenai tuduhan mendirikan dan memimpin organisasi kriminal berkode bisnis. Mereka juga disangkakan memeras, korupsi, melakukan akses tidak sah ke data pribadi, dan memanipulasi kontrak-kontrak pemerintah. Tuduhan terakhir yang sangat serius dan bisa mengarah ke pengkhianatan negara. Ekrem dan orang-orangnya yang ditangkap dituduh berhubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Kelompok yang mendominasi wilayah selatan Turki berbatasan dengan Suriah dan Irak ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintahan Turki. Siapa yang memantik krisis politik ini, apa motif dan tujuannya, dan bagaimana nasib perpolitikan di Turki selanjutnya? Tudingan tentu saja mengarah ke Recep Tayyip Erdogan, sang presiden Turki yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Farhad Ibrahimov, pakar geopolitik dan dosen tamu di Institut Ilmu Sosial Akademi Kepresidenan Rusia, menjelaskan cukup baik tentang situasi terkini di Turki. Ia tidak menepis analisis yang mengaitkan penangkapan Ekrem İmamoğlu dengan rencana deklarasi tokoh ini sebagai kandidat presiden Turki. Ekrem merupakan tokoh kuat yang terafiliasi Partai Rakyat Republik atau CHP yang memenangkan suara mayoritas dukungan di Istanbul dan pemilu lalu. Ekrem İmamoğlu saat ini mengalahkan kandidat partai yang didukung oleh Erdogan. Tak hanya di Istanbul, dukungan CHP meluas di kota-kota lain di Turki dan membuat Ekrem semakin terang sinarnya di politikan Turki. Kuatnya popularitas Ekrem İmamoğlu membuat kansnya mengalahkan Erdogan semakin besar di pemilu Turki 2028. Guncangan politik Turki dimulai pagi hari tanggal 19 Maret 2025. Polisi Turki menggerebek kediaman wali kota Istanbul dan langsung menangkap Ekrem İmamoğlu. Stasiun televisi Turki saat itu menayangkan rekaman langsung penangkapan Ekrem di kediamannya di Istanbul. Lebih dari 100 orang lainnya, termasuk rekan-rekan Ekrem, pejabat kota tingkat tinggi, tokoh bisnis, dan jurnalis juga ditahan sebagai bagian dari penyelidikan itu. Tuduhan serupa yang diajukan terhadap orang-orang ini menunjukkan penyelidikan ekstensif yang mencakup dimensi politik dan sosial ekonomi. Penangkapan Ekrem İmamoğlu tidak mengejutkan mereka yang mengikuti politik Turki atau banyak orang di dalam Turki. Sementara beberapa pengamat percaya pihak berwenang akan menghindari tindakan ekstrem, mengingat popularitas Ekrem İmamoğlu di Istanbul dan secara nasional. Tetapi keunggulannya telah lama mengganggu pemerintahan Turki saat ini yang dikuasai rezim Erdogan dan sekutu kuatnya. Ekrem telah berulang kali menghadapi tuduhan rezim Erdogan yang menyebutnya bertindak melawan kepentingan negara. Sepanjang karir politiknya, pihak berwenang seringkali berusaha untuk mengekang pengaruh Ekrem atau menyingkirkan dari peran-peran pentingnya. Pada tahun 2019, setelah Ekrem İmamoğlu awalnya memenangkan pemilihan wali kota Istanbul, Dewan Pemilihan Tertinggi Turki menganulir hasil pemilihan. Mereka menyatakan telah terjadi penyimpangan di pelaksanaan pemilihan dan menyerukan pemilihan ulang. Keputusan ini akhirnya menjadi bumerang ketika Ekrem İmamoğlu tidak hanya menegaskan kembali kemenangannya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan marginnya atas kandidat Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP, Partai Erdogan. Kemenangan itu mengangkat Ekrem İmamoğlu dari pemimpin eksekutif kota terbesar di Turki menjadi pemimpin simbolis dari seluruh gerakan oposisi. Dalam beberapa bulan terakhir, Ekrem İmamoğlu dengan tegas memantapkan dirinya sebagai musuh utama pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Ia mulai dipandang sebagai pembawa panji prinsip-prinsip yang ditetapkan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Afiliasinya dengan CHP yang didirikan oleh Atatürk menggarisbawahi pentingnya peran ini secara simbolis. Sudah dapat diduga penangkapannya memicu reaksi keras dari para pemimpin oposisi. Ketua CHP Özgür Özel menyebut penangkapan itu sebagai upaya kudeta dan menuduh pemerintah berusaha menyingkirkan pesaing kuat sebelum pemilihan umum berikutnya. Kita menyaksikan upaya kudeta terhadap presiden masa depan kita. Jika ada yang mencoba mengubah negara melawan bangsa, rakyat tidak akan mengizinkannya dan pada akhirnya akan menang. Kita tidak akan mundur, keinginan rakyat akan menang, tulis Özel di akun X miliknya. Dursun Musavat Dervisoglu, perwakilan dari partai IYI yang condong ke kanan, menyuarakan sentimen serupa di parlemen dengan mengklaim pemerintah telah secara efektif menangguhkan konstitusi. Jika Erdogan mencalonkan diri lagi, seluruh oposisi harus memprotes pemilu, kata dia. Penangkapan Ekrem İmamoğlu telah memperburuk situasi politik dalam negeri Turki, yang juga memicu dampak ekonomi yang merugikan. Lira Turki anjlok tajam setelah berita penangkapan tersiar pada tanggal 19 Maret 2025. Nilai tukar berada pada 36,7 lira Turki untuk $1 Amerika Serikat, tapi kemudian mencapai puncaknya pada 41 lira. Bursa Efek Istanbul juga terpukul keras dengan perdagangan dihentikan sementara setelah terjadi penurunan hampir 7%. Volatilitas pasar ini mencerminkan kecemasan investor atas ketidakstabilan politik lebih lanjut dan potensi dampak ekonominya. Meskipun lira sebagian stabil pada sekitar 38 lira per dolar Amerika Serikat pada tengah hari pada tanggal 20 Maret 2025, resiko depresi mata uang lebih lanjut tetap ada, mengingat gejolak politik dan kekhawatiran pasar keuangan yang sedang berlangsung. Analis Turki memperingatkan situasi ekonomi mungkin memburuk dalam jangka pendek. Penangkapan Ekrem İmamoğlu terjadi hanya sehari setelah Universitas Istanbul atas permintaan Jaksa Agung Turki memutuskan untuk mencabut gelar universitasnya. Keputusan ini secara signifikan mempersulit pencalonan Ekrem İmamoğlu karena konstitusi Turki mengamanatkan kandidat presiden harus memiliki gelar pendidikan tinggi yang sah. Secara resmi, pencabutan tersebut disebabkan oleh dugaan penyimpangan dalam pemindahan Ekrem İmamoğlu pada akhir tahun 1980-an dari sebuah universitas di Siprus Utara, sebuah wilayah lembaga pendidikannya tidak diakui Ankara saat itu. Lebih jauh, penangkapan Ekrem İmamoğlu terjadi hanya beberapa hari sebelum Kongres Partai CHP, di mana ia diharapkan secara resmi menerima nominasi oposisi untuk pemilihan Presiden Turki tahun 2028. Setelah penahanan Ekrem İmamoğlu terjadi perubahan signifikan dalam partai tersebut. Mansur Yavaş, wali kota Ankara dan tokoh terkemuka CHP lainnya yang dikenal karena mengkritik Erdogan secara terbuka, mengumumkan ia tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang. Ekrem İmamoğlu sebelumnya telah menjadi sasaran tuntutan pemerintah. Pada tahun 2022, ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 7 bulan dan larangan aktivitas politikan diduga menghina pejabat Dewan Pemilihan Agung. Keputusan itu kini sedang dalam proses banding. Namun tuduhan saat ini terhadap Ekrem jauh lebih berat dan dapat sepenuhnya menyingkirkannya dari politik. Analis secara umum memandang penangkapan Ekrem İmamoğlu sebagai serangan pendahuluan oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk menetralisir persaingan yang kuat di tengah menurunnya dukungan untuk Presiden Erdogan. Meskipun pemilihan presiden berikutnya masih 3 tahun lagi, Ekrem İmamoğlu baru-baru ini mengintensifkan kampanye menyerukan pemilihan awal karena krisis ekonomi negara itu yang memburuk. Meningkatnya protes di seluruh negeri telah membuat pemungutan suara awal lebih mungkin terjadi, mendorong pemerintah untuk menyingkirkan tokoh posisi utama jauh sebelum musim kampanye. Ekrem İmamoğlu membedakan dirinya dengan menarik basis demografi yang lebih luas. Secara tradisional, CHP merayu pemilih sekuler, tetapi penerimaan terbuka Ekrem İmamoğlu terhadap praktik keagamaan membuatnya menarik bagi para pendukung yang cukup konservatif, yang biasanya berpihak pada Erdogan. Selain itu, ia menikmati dukungan yang cukup besar dari komunitas Kurdi yang memberikan keuntungan elektoral tambahan. Akibatnya, penangkapan Ekrem İmamoğlu berisiko menjadi bumerang yang berpotensi meningkatkan popularitas dengan membuatnya tampak seperti martir.
ia menjadi korban sasaran penindasan oleh pemerintah. Sebuah skenario yang menyerupai kebangkitan politik Erdogan sendiri di awal karir politiknya. Situasi yang lalu membawa Erdogan ke puncak karirnya seperti saat ini. Sekutu dekat Presiden Erdogan telah jelas menyatakan sikap mereka terhadap kritik oposisi. Devlet Bahçeli, pemimpin Gerakan Nasional atau MHP, dan mitra koalisi Erdogan mengecam keras sikap para pemimpin oposisi. Ia menekankan sistem peradilan independen Turki dan melabeli setiap pertanyaan tentang keputusan peradilan sebagai seruan untuk perselisihan dan kekerasan. Erdogan pun telah menyatakan tidak akan menyerah atau kalah terhadap aksi protes yang ia sebut sebagai terorisme jalanan. Keputusan untuk menahan Ekrem İmamoğlu mungkin terbukti kurang efektif dibandingkan taktik sebelumnya terhadap tokoh-tokoh oposisi. Sementara strategi penindasan yang kuat di masa lalu secara efektif menyingkirkan lawan politiknya. Situasi ini dapat terjadi secara tidak terduga melampaui harapan pemerintah. Meskipun populer, Ekrem İmamoğlu menghadapi kritik dalam partainya sendiri. Jabatannya sebagai wali kota Istanbul menuai sorotan bahkan dari rekan-rekan separtainya. Ia dianggap gagal mengelola pemerintahan di tengah kemerosotan ekonomi, kemacetan lalu lintas, dan krisis di sekitar perumahan. Dalam pemilihan Presiden Turki 2023 lalu, Istanbul yang seharusnya menjadi basis oposisi hampir membagi suara secara merata antara Erdogan dan kandidat CHP Kemal, meskipun Ekrem İmamoğlu gencar berkampanye untuknya. Hal ini menunjukkan keterbatasan pengaruh Ekrem İmamoğlu dan menyoroti dukungan substansial partainya Erdogan di kota terbesar di Turki ini. Namun apapun situasinya, peristiwa pada 19 Maret 2025 telah mengubah dinamika ini secara dramatis. Penangkapan Ekrem İmamoğlu menyatakan oposisi yang sebelumnya terpecah-pecah dan berkonflik secara internal. Penganiayaannya telah menjadi titik kumpul bagi para penentang rezim yang berpotensi mempersulit posisi Erdogan. Alih-alih menetralkan lawan-lawan politiknya, Erdogan beresiko memicu ketidakpuasan dan protes meluas bahkan di antara para pendukungnya sendiri yang reaksinya tidak selalu positif. Pada akhirnya, meskipun penangkapan Ekrem İmamoğlu mungkin tampak sebagai kemenangan taktis jangka pendek bagi pihak berwenang, hal itu membawa resiko jangka panjang yang signifikan. Upaya untuk menetralkan lawan utama secara politis di tengah meningkatnya krisis ekonomi dapat memicu peningkatan keresahan publik. Ini bisa mendorong persatuan oposisi yang lebih besar di Turki sehingga menimbulkan tantangan baru yang tidak terduga bagi kepemimpinan Erdogan. Terlebih Erdogan beberapa tahun lalu telah menyapu musuh utamanya, tokoh ulama Fethullah Gülen, pemimpin organisasi Hizmet. Gülen yang merupakan teman karib Erdogan mengasingkan diri ke Amerika dan ia dianggap mendalangi kudeta militer di Turki pada tahun 2016. Kudeta itu gagal. Erdogan membubarkan Hizmet. Ratusan sekolah, media, dan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan organisasi tersebut ikut ditutup. Tribuners, Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah tokoh terkemuka di sepanjang sejarah modern Turki. Kelihayannya di tengah pergulatan politik global diakui banyak pemimpin dunia. Erdogan membawa Turki berayun di antara dunia timur dan barat yang berkompetisi sangat sengit. Erdogan kerap dianggap Sultan Muhammad Al-Fatih di zaman modern yang menunjukkan kekuasaan Ottoman saat mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Hagia Sophia awalnya merupakan museum di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Pada Juli 2020, Erdogan mengubah status itu dan menganulir Dekret 1934 yang dikeluarkan pendiri Republik Turki. Pada awalnya, ketika masih menjadi ibu kota Bizantium atau Roma di timur, Hagia Sophia adalah gereja utama di Konstantinopel. Di tangan Erdogan, Turki berhasil menjadi pemain utama pertarungan politik di Suriah. Ia menaikkan Abu Muhammad Al-Julani, tokoh utama Hayat Tahrir al-Sham, sebagai pemimpin Suriah ketika rezim Bashar al-Assad jatuh. Sekarang, Erdogan bertarung menggunakan tangan besi guna mempertahankan kekuasaannya di Ankara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.